keluarga, orang tua, ibu dengan anak-anaknya jauh, anak-anaknya seharusnya di rumah atau tinggal Iya, main betul. game, main ke Ya, warnet, ya, ya, kemana. ya. Orang tuanya nggak tahu. Dalam diri setiap anak manusia itu adalah nilai-nilai spiritualitas yang harus dikembangkan terus. Karena itu apa? Anak-anak di sekolah-sekolah itu harus dididik jiwa, kepribadian, kesiapan mentalnya, keterampilannya, pengetahuannya. Pemerintah kalau ngasih subsidi masyarakat satu Ya. minggu 1,3 miliar dari mana uangnya? Ya, betul, betul. Kita bisa menyelesaikan dengan cara gotong Ya. royong, kata Bung Karno. Pendidikan kita selama ini sering menyerahkan, keluarga menyerahkan ke sekolah sebagaikan laundry. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Kang Ipung, kita sekarang ke pendidikan nih, terutama kaitannya dengan dinas pendidikan, karena Kang Ipung orang nomor 1 di sana. Ya, sebelumnya saya harus kasih ucapan selamat menerima penghargaan sebagai dinas pendidikan cerdas berkarakter. Kak, apa sih ininya bidang itunya, Kang? Penghargaan itu? Jadi itu adalah apresiasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita bersyukur lah ya, tahun 2020 akhir ini kita dapat apresiasi Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 dari 4 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan tentu saya juga nggak tahu penilaiannya seperti apa. Yang jelas mungkin mereka menentukan tim tambah sepengetahuan kita. Yang jelas kita kemarin tanggal 12 Desember kan dipublish di Metro TV. Nah, itu adalah bentuk bagaimana apresiasi kementerian terhadap pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pendidikan, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan penguatan pendidikan karakter. Jadi apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, kita juga secara konsisten melaksanakan itu, melakukan mempunyai inovasi program-program. Nah, ini kemarin kan programnya 7 poin atikan istimewa itu. Ya, itu kan kaitannya dengan 7 poin itu menarik karena jadi teringat saya bahwa 7 poin atikan itu kemudian oleh kemarin komisi berapa yang kesini? 10 ya? 10. Komisi 10. Mereka juga meng-underline itu. Dan sampai sekarang masih dipertahankan sebagai program unggulan nampaknya ya. Itu dari mana ininya Kang sebenarnya itu? Ya kan 7 poin atikan itu dulu digagas dari tahun 2015. Sebenarnya kalau dari sisi praktek itu di beberapa sekolah itu udah dimulai dari tahun 2008. Tapi kan baru dilegalkan pada tahun 2015. Nah, 7 poin atikan itu apa? 7 poin atikan itu adalah upaya kita menjawab permasalahan pendidikan yang khususnya, karena kalau bicara pendidikan maka yang akan dilihat adalah bagaimana perilaku anak, bagaimana karakter anak, bagaimana output, bagaimana anak sebagai user daripada pendidikan, gitu ya. Nah, itu kita berupaya membuat program 7 poin atikan istimewa. Apa itu 7 poin atikan istimewa? Itu adalah hari-hari tematik. Hari-hari tematik yang dibuat untuk menginsersikan nilai-nilai baik terhadap diri anak. Misalnya Senin Ajeng Nusantara. Senin Ajeng Nusantara itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu tentang nasionalisme, tentang mencintai tanah air Indonesia, gitu. Membangun patriotisme. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan dengan berbudaya kelas, budaya sekolah dan budaya lingkungan. Gitu. Budaya sekolahnya seperti apa? Diinsersikan di dalam mata pelajaran dan bagaimana anak-anak ketika ada di dalam kelas itu harus bersikap, gitu ya. Nah, itu Senin Ajeng Nusantara. Pokoknya segala macam pendidikan di sekolah pada waktu itu diorientasikan agar jiwa nasionalisme, cinta tanah airnya, patriotismenya itu tumbuh. Yang kedua, Selasa Mapak Buana. Selasa Mapak Buana itu apa? Kita sadar betul bahwa anak-anak itu dididik hari ini untuk mempersiapkan mereka di masa yang akan datang. Mapak Buana, jadi era kesejahteraan ini harus dipersiapkan dari mulai sekolah.
Oleh karena itu apa? Anak-anak di sekolah-sekolah itu harus dididik jiwa, kepribadian, kesiapan mentalnya, keterampilannya, pengetahuannya yang berorientasi pada globalisasi. Oleh karena itu apa? Anak-anak harus sudah mulai diajarkan tentang teknologi. Anak-anak harus diajarkan tentang bagaimana menguasai bahasa. Anak-anak disiapkan bagaimana mentalnya untuk siap bersaing di zaman globalisasi itu. Rebo, kemudian maneh di Sunda. Maneh di Sunda itu apa? Maneh di Sunda itu kita agar tidak lupa dengan jati diri kita. Karena suatu saat ketika globalisasi datang, maka apa? Kebudayaan akan bersatu. Kebudayaan akan persatukan oleh teknologi informasi. Tidak ada sekat-sekat batas negara, batas ideologi. Oleh karena itu apa? Apa yang harus menguatkan identitas lokal? Apa itu? Nilai-nilai budaya Sunda, nilai-nilai Jawa Barat. Suatu saat tidak boleh terjadi bahasa Sunda itu hilang. Suatu saat tidak boleh ikat kepala, kampret, pangsi itu hilang. Suatu saat tidak boleh ada adat istiadat, ada etika yang hilang, yang bersumber dari nilai-nilai kesundaan. Sampurasun tidak boleh hilang, ikat kepala tidak boleh hilang, bahasa Sunda tidak boleh hilang, huruf-huruf Sunda tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, maka habislah peradaban orang Sunda. Tidak akan pernah lagi dicatat bahwa di dunia ini pernah ada orang Sunda hidup di muka bumi. Itu yang paling berbahaya, dan itu harus dipersiapkan dari sekolah-sekolah. Gimana caranya? Insersikan di dalam mata pelajaran, biasakan di kelas-kelas, biasakan di sekolah-sekolah, biasakan di lingkungan-lingkungan. Kemis nyanding wawangi. Apa itu kemis nyanding wawangi? Dalam diri setiap anak itu ada potensi rasa, estetika, kepedulian sosial yang harus ditumbuhkan. Dalam tubuh kita tuh ada potensi itu yang harus dikembangkan. Karena pendidikan itu adalah mengembangkan, menumbuhkan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik. Maka kita apa? Maka kita asah itu. Anak-anak harus berekspresi di situ, bisa mengekspresikan keindahannya, bakat seninya, rasa kepedulian sosialnya. Sehingga pada hari Kamis kita sering mengumpulkan beras perelek 1 genggam. Saya pernah ukur itu 1 minggu dapat 16 ton beras. Dari sekolah saja? Dari setiap sekolah. Tapi itu nggak dikumpulkan, itu disimpan di sekolah, laporan catatan. Dan dikumpulkan, mereka bagikan ke anak-anak yatim yang ada di sekolahnya, sesama atau mereka, ke lingkungan masyarakatnya. terdekat. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Selain mendidik, mempunyai efek yang luar biasa terhadap penyelesaian kemiskinan. Ini harus didorong terus oleh kita. Karena pendidikan yang baik, kebijakan yang baik adalah pendidikan yang satu kali dilaksanakan efeknya dominan. Nah ini yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau sekabupaten ini melaksanakan itu ya Kang ya? Ya karena wajib itu. Kita itu setiap Kamis itu melaksanakan itu dan diwajibkan gitu. Untuk yang mampu. Untuk yang mampu. Itu saya hitung itu 16 ton seminggu itu. Bayangkan 16 ton dikalikan sekarang beras berapa? Betul. Kalau itu miliaran itu. Iya, betul. 1,3 miliar atau berapa waktu saya hitung. Seminggu. Pemerintah kalau ngasih subsidi masyarakat 1 minggu 1,3 miliar, dari mana uangnya? Iya, betul. Kita bisa menyelesaikan dengan cara gotong royong, kata Bung Karno. Belum lagi regulasinya nanti. Wah, berbelit-belit. Jumat nyucikan diri. Jumat nyucikan diri itu apa? Dalam diri setiap anak manusia itu adalah nilai-nilai spiritualitas yang harus dikembangkan terus. Sehingga apa? Anak-anak pada hari itu harus diasah kemampuan spiritualnya untuk terus berkembang. Sehingga apa? Tidak aneh kalau di Purwakarta berbeda dengan kabupaten lain. Setiap Jumat anak-anaknya pakai sarung, peci dan koko. Setiap Jumat anak-anaknya berkumpul di kelas di halaman sekolah untuk mengadakan tausiah. Kita ingin apa? Ingin menjadikan sekolah itu mempunyai nilai-nilai spiritualitas seperti pesantren. Karena sesungguhnya apa? Lembaga pendidikan paling tua di Indonesia itu sebetulnya pesantren. Betul. Dan itu harus kita integrasikan ke sekolah. Kita harus tarik ke sekolah sistemnya gitu. Kemudian apa? Sabtu Minggu betah di IMA. Sabtu Minggu betah di IMA itu apa? Kita meliburkan hari Sabtu dan Minggu.
itu untuk apa? Untuk mengembalikan keluarga menjadi lembaga pendidikan yang utama. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka keluargalah yang paling bertanggung jawab. Betul, betul, betul. Untuk itu apa? Perlu orang tua diberikan porsi untuk dekat dengan anak-anaknya, dekat dengan kakak-kakaknya, dekat dengan ibu bapaknya, berkomunikasi di rumah. Karena apa? Pendidikan kita selama ini sering keluarga menyerahkan ke sekolah bagaikan laundry. Ya, Sekolah itu diibaratkan kayak laundry, pakaian kotor dari rumah masukin ke laundry bersih. Nah, sekarang itu banyak orang memandang keluarga-keluarga orang tua yang memandang bahwa anak-anaknya itu cukup masukin ke sekolah sebagai laundry, keluar dari situ bersih, dia tinggal pakai. Nggak bisa. Justru mulainya harus dari rumah. Mereka lah sebagai pilar utama pendidikan. Nah, itu akan ingin kita rubah. Memfungsikan kembali orang tua itu sebagai guru utama, kakak-kakaknya sebagai guru utama, dan harus tumbuh atmosfer kasih sayang antara anak, ibu, orang tua. Agar apa? Agar mereka saling menyayangi, kemudian saling menghormati, dan saling bekerja sama, melahirkan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai keluarga orang tua ibu dengan anak-anaknya jauh, anak-anaknya seharusnya di rumah terus tinggal main game, main ke warnet, kemana. Orang tuanya nggak tahu. Ini yang kita hindari. Itu kan sudah diberlakukan sejak tahun berapa itu, Kang? 2015. 2015. Ada parameter yang terukur nggak, Kang, untuk hasil-hasil itu? Ngukurnya kita melihat dari hal-hal yang kelihatan, yang kasat mata. Jika sekolah melakukan tadi Senin sampai hari Sabtu melakukan indikator-indikator. Misalnya sekolah setiap hari Senin melakukan upacara bendera. Sekolah setiap hari Senin mengadakan baris di depan kelas. Setelah setiap hari Rabu menggunakan pakaian, menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu baru indikator-indikator yang kasat mata. Kalau pengukuran secara apa? Kan sering bertanya, ini pengukurannya gimana secara perilaku, ada perubahan nggak? Nah, itu kan kita akan mempunyai tingkat kesulitan. Betul. Gitu. Dan perlu waktu yang sangat panjang. Perlu waktu yang sangat panjang untuk merubah perilaku. Gitu. Tidak mudah. Tidak seperti angka-angka gitu ya. Membalikan telapak tangan. Nah, kita lebih ke yang kekinian aja, Kang lah. Bahwa sebentar lagi kan ada pembelajaran tatap muka. Yes. Nah, sejauh mana kesiapan Purwakarta sendiri menghadapi itu, Kang? Kita kalau bicara kesiapan, kita udah turunkan tim verifikasi ke sekolah-sekolah. Kan pembelajaran tatap muka itu 3 syaratnya. 1, sekolah memenuhi daftar periksa. Yang kedua, diizinkan oleh orang tua. Yang ketiga, diizinkan oleh bupati. Sekolah-sekolah dari sisi daftar periksa sudah saya terjunkan tim ke semua sekolah itu. Semua sekolah itu udah mempunyai wastafel, udah siap mempunyai termogan karena ada relaksasi bos. Mereka udah bisa belajar sendiri. Dan sudah diaplikasikan. Sudah diaplikasikan. Dari sisi daftar periksa udah cukup lah. Karena paling harus ada tim satgas di tingkat sekolah. Dan sudah buat sendiri tiap-tiap harus satuan ada shifting pembelajaran, di rolling pembelajaran. Mereka rata-rata udah siap. Yang kedua, izin orang tua. Rata-rata orang tua udah mengizinkan. Apalagi mereka berkeinginan untuk membuka, untuk udah bosan di rumah. Mereka rata-rata mengizinkan. Nah, yang ketiga, bupati. Izin dari bupati. Dan tentu bupati mempunyai pertimbangan sebagai penguasa wilayah, mempunyai mapping daerah-daerah mana yang mempunyai resiko penularan tinggi. Nah, kemarin udah kita rapatkan, udah kita laporkan, dan kita hanya diizinkan buka di 3 kecamatan. Maniis, Sukasari, dan Kiara Pedas. Gitu. Mereka sekarang hari ini sedang dikumpulkan untuk dilakukan simulasi dan pengarahan untuk kesiapan. Nah, ini yang kemungkinan akan kita buka. Tapi di 3 kecamatan ini kan bisa parsial. Bisa parsial artinya apa? Nanti kalau suatu desa ada yang tiba-tiba melonjak jadi 5, jadi 10 kasusnya, bisa ditutup dulu sekolahnya. Parsial, yang desa yang lainnya boleh buka. Nah, gitu. Jadi yang ini juga nanti kalaupun sudah dibuka, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah boleh, itu hak mereka, dan tetap dilayani pendidikannya. Misalnya anak bapak tinggal di Sukasari, saya tidak ngizinin anak saya sekolah, saya khawatir, boleh, sekolah tidak boleh memaksakan, dan anak bapak dijamin untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan tanpa dialfakan. Gitu. Nah, ini yang akan kita terapkan di Purwakarta. Kita sudah mempersiapkan 3 kecamatan itu, terus dimonitoring, terus dipersiapkan.
Dan mudah-mudahan tanggal 11 Januari udah bisa masuk. Tapi kalau ada sebagian pihak yang tadi bahwa berita-berita yang selama ini berseliweran gitu bahwa sekolah itu akan jadi klaster baru gitu Kang. Bisa jadi sekolah karena klaster itu tumbuh dalam kerumunan orang, lalu lintas orang yang banyak, kemudian tidak disiplin, gitu ya. Itu sangat resikonya tinggi banget. Berarti Dan sekolah sangat memungkinkan. ada berarti kemungkinan Sangat itu. memungkinkan karena kita lihat dari karakter anak. Karakter anak itu kan lebih susah dikendalikan dibanding orang tua. Harus diawasi kayak gini. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu kan. Nah itu resikonya tinggi banget. Oleh karena itu kita pengen bahwa kebijakan tatap muka ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk kepala desa, masyarakat, RT, RW. Dan saya akan komunikasikan itu karena guru-guru itu hanya bisa mengawasi anak-anak ketika masuk gerbang sekolah dan selama di sekolah. Dan selama sekolah, kemudian keluar gerbang sekolah udah. Di jalan di ini harus diawasi bareng-bareng oleh semua komponen dari masyarakat, RT, RW. Orang tuanya juga harus disiplin betul, mewajibkan anaknya membawa masker, mewajibkan anaknya tidak boleh berkerumun selama di perjalanan, selama di sekolah. Terus setiap pulang ke sekolah pakaiannya harus dicuci. Itu protokol yang harus diterapkan di rumah. Berapa jam itu Kang yang direncanakan di sekolah? Nah itu kan kita ada relaksasi kurikulum yang otomatis terjadi juga relaksasi jam pelajaran. Jadi kita itu kalau masuk 7 itu pulang itu sekitar jam 10-an udah pulang. Karena jamnya diperpendek. Yang tadinya 35 jadi 25. Nah terus ini Kang, bahwa kemarin saya ngobrol sama Sekretaris Satgas Covid sendiri, bahkan sudah ada korban katanya anak-anak untuk Covid ini. Ya karena Covid itu kan nyerang semua umur, tidak anak-anak, tidak tua, tidak bahkan muda. Sekarang tanpa gejala katanya. Tanpa gejala. Kemarin kan ada yang konon, ada yang usia sekolah, ada yang meninggal juga gitu ya. Ya itu yang harus kita waspadain. Makanya kita sangat berhati-hati hanya membuka di 3 kecamatan terluar dan terendah kasusnya. Kan Sukasari 0 kasusnya. Sukasari nggak ada. Terakhir. Kiara Pedas 2, Maniis 2. Ya, jadi itu juga nanti dievaluasi mungkin. Itu juga terus dievaluasi, dikontrol. Makanya saya minta ada komunikasi intensif antara kepala sekolah dengan kepala desa. Ketika kepala desa tahu warganya ada yang terkonfirmasi, buru-buru koordinasi dengan sekolah untuk mengevaluasi. Diteruskan tidak tatap mukanya. Biar tidak terjadi resiko penularan. Betul. Kita kan dari dulu sekolah itu sudah mulai pukul 6 bahkan kan. Pukul 6 gitu ya. Nah, kemudian waktu itu ide untuk itu kena apa sih dasarnya itu kan? Ya, kita kan susah. Pertama gini, merubah ini anti mainstream banget gitu loh. Merubah perilaku masyarakat itu susah kan. Betul. Kecuali lewat regulasi. Nah, kita tahu anak-anak kita itu banyak yang tidur malam karena dia nonton TV, nonton sinetron. Nah, banyak juga anak-anak kita itu yang bangunnya pada kesiangan. Gitu ya. Di sisi lain, secara sosiologis gitu ya, apalagi wilayah Purwakarta di kecamatan kota, itu setiap pagi itu macet itu. Iya, harus diakui. Karena apa? Jam kerja berbarengan, tua, jam masuk sekolah berbarengan. Sehingga apa? Kita harus merubah dengan kebijakan yang satu kebijakan efeknya luar biasa. Nah itu kita lakukan itu sehingga apa? Dengan tujuan anak-anak tidurnya tidak terlalu malam, mengurangi nonton TV-nya. Anak-anak bisa bangun lebih pagi, sholat subuh, bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian orang tua juga yang bangunnya sering siang dipaksa oleh anak-anaknya untuk bangun lebih pagi. Merubah kebiasaan merubah kebiasaan bangun masyarakat itu adalah upaya kita melakukan perubahan peradaban di masa yang akan datang. Tantangan memang ada, tapi bukan berarti nggak bisa ya Kang? Rata-rata orang yang bangunnya kesiangan itu masa depannya suram, Pak. Luar biasa, luar biasa. Menarik sekali Kang. Terus nanti gini, ada lagi Kang ini Kang. 20% lulusan SMP kita gitu tidak melanjutkan sekolah gitu loh. Data dari Dinas Pendidikan seperti apa ini? Ya, jadi
upaya kita memang kan untuk melanjutkan itu kita sudah melakukan upaya-upaya. Pembukaan Sosialisasi. akses kita itu tidak ada di kabupaten di Jawa Barat yang sebanyak Purwakarta sekolah menengahnya Daya serapnya yang juga. mencakup ke seluruh kecamatan. Ya, betul. Tahu Ya, kan? ya, Setiap ya. kecamatan kita punya, bahkan punya. satu kecamatan ada SMA-nya, ada SMK-nya. SMK, ya betul. Dengan membuka akses Ya. itu. Dan sekarang kita itu diuntungkan dengan kebijakan itu dulu, karena kemudian diambil oleh provinsi sekarang menyiapkan Harusnya. tanah segala macam. Harusnya sudah lebih Ya, aware kan ke ya. sana. Nah, ini upaya kita untuk bagaimana anak-anak itu yang mempunyai persoalan akses ekonomi itu sekolahnya didekatkan. Nah, ini upaya kita. Nah, sehingga kita juga waktu itu kan menggratiskan, Ya. tidak boleh ada pungutan untuk anak-anak sekolah termasuk SMA SMA. Sampai ke SMA. Nah, mudah-mudahan sekarang kebijakan pemerintah provinsi kan juga seperti itu. Dan ini akan lebih memacu masyarakat untuk melanjutkan ke SMA SMK gitu. Sekolah ini kan sebenarnya jadi kelihatan banget gitu loh di kita. Apalagi dengan anggaran yang segitu besar. Dengan dinas kesehatan kalau salah terbesar itu. Nah kemudian bagaimana kemudian tadi PR merubah kebiasaan mindset itu bukan pekerjaan yang Bukan mudah. pekerjaan yang Dan gampang. itu saya pernah wawancara sama kepolisian, bahkan mereka terbantu sekali dengan program itu. Yang siswa masuk pukul 6 itu, jadi 50% kemacetan selesai katanya Kang. Jadi nggak ada lagi antrian. Itu dulu kan bentrok sama pabrik dan itu diakui. Sekarang masih dipertahankan itu. Masih dipertahankan. Masih. Kecuali sekarang karena ada relaksasi kan? Oh iya. Ada relaksasi iya. kurikulum masa seperti ini, kebijakan masuk sekolah diserahkan ke sekolah. Mau jam 6, mau jam 7 atau setengah 8. Itu maksimal setengah 8. Itu diserahkan karena sekolah yang lebih tahu nanti akan mengatur jadwal shift kan, di shift kan 50% anak masuk gitu kan. Kalau 28 berarti kan 19 orang. Tapi secara gini kan bahwa kan sebenarnya tadi kita dari kesimpulan kita bicara sebenarnya bisa disimpulkan kalau sebenarnya pembelajaran tatap muka itu jauh lebih berkualitas. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan tugas terstruktur itu, mereka lebih bisa berselancar, lebih bisa mencari berbagai macam sumber. Ya kembali ke anak-anaknya. Tatap muka juga kan tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Sama aja daring juga berbeda di rumah seperti itu. Jadi kualitas anak itu ya sangat ditentukan oleh oleh pembawaannya tuh, oleh konsep dirinya. Ya. Sama dengan guru. Di masa pandemi seperti sekarang juga nggak semuanya guru ngajar dengan benar. Yap. Sama waktu tatap muka juga. Dan itu kenyataan. Iya. Waktu tatap muka juga tidak semua Ya. guru ngajar dengan benar. Betul. Waktu daring ya sama aja gitu. Jadi pembawaan itulah. Ya. Jadi integritas, kalau saya sebutnya integritas itulah yang kemudian menjadi modal dasar setiap orang, baik guru maupun anak, untuk belajar maupun untuk mengajar. Sebaik apapun sistem Sebaik yang apapun sistem itu. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa upaya peningkatan kapasitas guru itu harus dimulai dari bagaimana merubah cara berpikirnya. Terakhir, apa yang ingin akan sampaikan untuk terutama kawan-kawan guru, kemudian masyarakat Purwakarta dan masyarakat kawan-kawan lain. Pendidikan itu kan upaya kita untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kita yang berperan sebagai guru maka harus bisa memandang bahwa anak itu adalah potensi dengan berbagai macam anak dengan berbagai macam potensinya harus terus dikembangkan untuk memenuhi derajat kemanusiaan yang paling sempurna. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita mengajar dengan baik, menyiapkan sekolah-sekolah dengan baik, menjadikan sekolah sebagai persemaian untuk tumbuhnya benih-benih, tumbuhnya tunas-tunas. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa benih jagung yang baik itu akan semakin baik tumbuhnya apabila mendapatkan sinar matahari, tanah, dan lahan yang baik. Dan jagung yang baik itu akan menjadi tidak lebih baik apabila kurang sinar mataharinya, tanah persemaiannya juga kurang baik. Benih jagung yang tidak baik, yang tumbuh di lahan yang tidak subur, dan kurang sinar matahari. Begitulah kita sebagai guru harus menyiapkan lahan-lahan persemaian,
lewat sekolah-sekolah, kelas-kelas, cara-cara pembelajaran, dan sinar matahari, ilmu kita, pengetahuan kita, sikap dan perilaku kita adalah sinar matahari untuk anak-anak yang akan menumbuhkan mereka menjadi tunas-tunas bangsa yang akan mekar dengan baik. Ya, Teh Impung, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sudah berkunjung ke Jabar Media Network. Siap. Kita akan ketemu lagi di edisi mendatang. Mudah-mudahan pembicaraan tadi menginspirasi dan dalam mengambil keputusan untuk Anda semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi edisi mendatang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.